dari masing-masing pendukung juga, dari masing-masing dukungan dari tiap tim juga, dari Onyx Ladies, dari tim Evos Legend yang masing-masing udah berada di kamar, dari teman-teman semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, langsung aja banjirin kolom komen kita dengan emot dukungan ataupun dengan dukungan-dukungan kalian. Langsung aja, jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena ini game kelima penentuan siapakah yang akan berangkat menuju ke Grand Final dan juga mengantongi tiket M3 untuk pagelaran selanjutnya. Yes, kita akan saksikan tentunya di game penentu kali ini. One udah benar-benar diharas habis-habisan kali ini di area midnya. Dan ini yang mau kita lihat dari Onyx Esports. Mereka benar-benar memaksimalkan pressure-nya di awal. Ejector lagi dan lagi, tapi kali ini Rek yang akan tahan badan di area depan. Benar-benar coba untuk ngecicil terlebih dahulu, tapi ingat, kekuatan dari Florin adalah saudari healingnya Pak Pulung. Benar sekali. Tapi di bawah sana coba lihat antara Clover dan juga cewek. AEG sudah langsung dikeluarkan. Keyboy ingin langsung nge-backdoor ataupun nge-backstep aja ke arah Clover. Tapi masih ada Regen SP yang dia manfaatkan. Anti-match mundur langsung berhadapan dengan Boots yang menggunakan Poveus. Iya, dan kalau kita lihat kali ini di area mid masih ditahan Drian dan juga Keyboy. Tapi rotasi dari jauh headnya. Oh, oke, mereka mau clear minion dulu. Mereka coba untuk clear, kasih space. Tapi Clover di area bawah kali ini terkena damage yang benar-benar benar-benar sakit banget. Dan itu solo kill dari seorang CW. Kali ini Rek apakah akan menjadi korban berikutnya? 2 poin di awal kah untuk Onyx Esports. Tapi Rek masih bisa untuk mepet ke tembok dan selamat Pak Pulung. Mengerikan sekali One tadi sepertinya dengan swallow pad yang dia miliki, ada weakness point yang kebuka. Lalu udah ada stun yang terjadi juga. Dan itu mengakibatkan untuk Brody-nya tidak bisa kemana-mana. Darahnya pun langsung habis. Tapi dia pun dari untuk Clover-nya belum menggunakan dari clickernya loh. Emang ditahan aja loh. Ya, dan ini kita melihat Rek tadi dengan tenacity emblem tank yang ia miliki, makanya sulit banget untuk ditumbangkan. Apalagi ketika HP-nya atau darahnya di bawah 40%. Untuk sekarang Drian lagi leading banget. Apalagi untuk sebagai mid laner yang tadi mengadu dengan Flicker dan Purify yang sudah digunakan. Fiver item sudah ditangani oleh Rek juga, sudah diselesaikan. Dan untuk sekarang Turtle objektif yang bakal jadi pertanyaan. Karena Yunshin dari Versik belum sebebas 2 game sebelumnya di game yang ketiga dan game yang keempat. Iya, tapi kali ini udah mulai jalan lagi Pak Pulung nih versi kamarnya. Oke, terstan aja, untung ada backupan yang diberikan. Namun seperti untuk kali ini andai dia udah punya tone part memori, mungkin akan bisa mendapatkan 1 poin kill lewat One. Tapi gagal untuk kali ini karena turtle-nya pun di atas sana berhasil diambil oleh Suns dan keuntungan hadir untuk Onyx. Iya, dan aku lihat memang sebenarnya usaha dari Clover sendiri, dia benar-benar nge-press CW atau cewek di area bawah biar ceweknya enggak terlalu farm bebas Pak Pulung. Bener, nih sana coba lihat. Malah bebas banget untuk melakukan farmingan. Dia bisa kemana-mana, ada Black Shoes yang digunakan. Ada 1 ejector yang masih salah untuk melempar ke arah Lilia, tapi malah ngelempar ke arah minionnya. Ya, Suns kali ini udah berada di area orange buff dari Evos Legend, langsung memukul mundur karena dia tidak berhasil untuk nyolok ke arah orange buff ya. Nih Jektornya ingin maju ke bagian depan. Udah ada lagi tabrakan dengan satu ambil double force, tapi malah terkurung di depan sana. Keyboy-nya bisakah dia selamat karena Suns-nya memberanikan diri seorang diri mengambil langsung ke arah purple buff dan gagal untuk kali ini. Versik ya punya purple buff. Onyx Esports jauh mengungguli, tapi cewek sedikit lagi hit ya bisa langsung menghilangkan satu player tersebut. Clover pun berhasil untuk mundur. Iya, ini di zoning habis-habisan dan ternyata dari semua. Suns, gila diambil semua jungle-nya. Kali ini akan dipaniskah dari seorang Suns, tapi masih bisa memukul mundur juga dari Suns-nya kali ini. Belum ada korban yang berjatuhan, ada Mountain Shocker yang di pop up kali ini dari Rek, nggak berhasil untuk ngedapetin 1 gold buff lagi dan lagi. Semua dicolong sama seorang Suns. Ini 8,9 berbanding 9,8, ada perbandingan 1K gol dari kedua tim ini. Cuman untuk Onyx dengan Suns-nya yang begitu bebas melakukan farmingan sampai masuk ke dalam jungle yang dimiliki oleh Evos, ini adalah untung yang sangat-sangat banyak sekali nih Prof. Bahkan dapetin purple buff tadi ketika udah sadar bahwa Versiknya udah menggunakan retribution. Dan sekarang Versik under banget. War X bahkan belum diselesaikan di menit yang keempat. Dan untuk Pakitonya dari Suns, dia udah duluan untuk menyelesaikan War X. Jadi ada penetration tambahan dan ini agak sedikit berbeda karena untuk dari level Suns-nya udah level 7. So, ada retribution di bagian turtle. Ini bakal jadi satu malapetaka kalau Evos Legends mau kontes tanpa
adanya Retribution yang ready. Yap. Nah, Turtle-nya udah siap juga sekarang untuk dilakukan inisiasi oleh Onyx Esports. Apakah mereka akan mirroring di bagian bawah untuk bisa mendapatkan langsung ke arah one-one-nya? Tapi hati-hati, andai tadi nanti Victor's Point-nya Sakit kebuka. banget. Nah lo ceweknya sedikit lagi Epitisa tapi masih bisa kabur again and again. Dia masih bisa bertahan. Di atas sana pertempurannya pun akan pecah. Namun belum terjadi juga. One-one-nya Shocker. pulang. Ada kesempatan di bagian bawah untuk langsung menghabiskan ke arah shield turret-nya. Karena sekarang Drian langsung dipaksa mundur. Clover punya waktu. Keyboy-nya akan terangkat basah. Tapi masih bisa menggocek layaknya Neymar di lapangan hijau. Wow. Masih bisa digocek dan tentunya dengan kehilangan CW di area bawah, ini menjadi threat tentunya untuk EVOS Legend. Ketika mereka nggak bisa kontes totalnya, mereka bisa culik satu orang dari Onyx Esports. Tapi aku bisa bilang Onyx Esports mereka lagi leading banget. Apalagi Sans tadi sekali kepok aja itu benar-benar dari Clovernya. Yap. Gak mau maksain, dari anti-match gak mau maksain Tifa di area atas 40. Ini luar biasa sekali di kolom komen kita juga udah ada 482.000 orang yang bersamaan menonton. Hai, sehat-sehat kalian. Jangan lupa untuk memberikan dukungan terhadap kedua tim ini dan jangan lupa tancepin likes-nya juga. Akankah kita bisa menyentuh di angka 300.000 like? Coba kita pecahkan rekor lagi untuk hari ini. Yes, dan ini masih menjadi pressure tentunya dari Onyx Esports sendiri. Langsung ada ejector tapi ada Black Shoes dari seorang One. Bakal coba dibalikin keadaannya, Versik ngedapetin Keyboy. Tapi Drian kali ini udah menggunakan feeder aspeknya juga. Rex di sisi bawah bener-bener diharas habis-habisan. Sans kali ini bakal 1v1 dengan Clover. Tapi ada satu backup dari One kali ini mencoba untuk mengcover Clover. Ada Tonapart Memory hanya mencicil aja ke arah seorang Sans. Dan Sansnya masih bisa survive Pak Pulung. Belum terlalu tinggi levelnya, masih di bawah dari Sans juga mengakibatkan tadi dari Tonapart memorinya belum begitu berasa. Swallow Pad langsung dilempar begitu aja. Ceweknya akankah menjadi korban karena untuk kali ini lihat sedikit lagi Petrisa tapi dia belum memiliki satu ultimate untuk Clovernya. Tapi ternyata sudah ada dan langsung menghilang. Untungnya masih ada Aegis loh Prof. Iya makanya nggak bakal ada satu poin kill lagi dari bottom lane, tapi perlahan-lahan EVOS Legends punya damage. Jadi untuk adu otot kayaknya kedua belah tim harus berhati-hati. Siapa yang bakal terculik terlebih dahulu, dia yang bakal mendapatkan kerugian. Versik juga belum tumbang, jadi dia masih stay on track. Dia juga tidak terlalu beda jauh levelnya sama Sans walaupun tadi mendapatkan kerugian di awal game. Yap, dan udah mendekatkan juga dari sisi networknya. Tadi di angka 1000, sekarang hanya ada di angka ratusan aja. Turtle pun kembali lagi ada. Akankah menjadi pertempuran yang sangat-sangat mengerikan? Tapi ternyata tidak. Tidak ada kontes loh. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan area di bagian bawah. Ada satu outer turret yang bisa diambil oleh pemain dari EVOS Legends, di mana One-One sekarang berada di bagian tengah. Anti-match-nya sendirian berada di dalam outer turret miliknya, mencoba untuk mempertahankan. Clovernya menanti dari Orange Buff dan sekarang Rokursanya gantian diambil nih si Momo. Iya, gantian dicolong kali ini jungle milik Onyx Esports. Dan ini membuat Onyx jadi peka banget sama minimap. Mau nggak mau Keyboy-nya bakal coba tahan rotasi yang mungkin lebih rusuh awalnya. Kali ini dia bakal coba balik dulu. Dan ini bakal menjadi info yang mahal tentunya untuk Onyx Esports sendiri. EVOS Legends bakal coba untuk menahan perlahan demi pasti, nurunin tempo sedikit kali ini. Keyboy udah terkena damage. Tapi Clover udah level 9, dia punya Tonapart Memory, tapi ada flicker yang baik dari seorang Keyboy. Dan kali ini lihat masih bisa balik mundur Clovernya, tapi bakal coba dikejar sama seorang Boots. Ada Demonic Floors dan bahkan lihat Malefic Terrornya juga langsung menghantui Rek kali ini. Satu hilang dan ini yang memang mengerikan dari seorang Jawhead. Waduh, ada dash lagi, ke trigger lagi untuk pushnya di sana. Dia lompat lagi, ada Plexus yang langsung dikeluarkan, langsung balik mundur. Cuman cewek dengan attack speed yang udah mulai banyak. Ada Wing Dance Point yang meledak. Itu dia. Dengan Cross Bomb yang langsung dikeluarkan, nanti masih bisa ke dia bertahan, tapi ternyata dia masih bisa masuk ke dalam outer turretnya dan masih bisa selamat. Tapi aku bisa bilang itu CW sih, cewek sakit banget damage-nya. Dia udah punya Demon Hunter Sword dan juga Coruscant Sight Pak KB. Iya, dan bahkan kali ini anti match-nya bakal di solo kill begitu saja dengan item assassin yang masih belum cukup tanky di depan dan masih jadi kerugian bagi EVOS Legends. Oke, Petra Astray dikeluarkan, tapi Drian akan menjadi korban. Ternyata cewek lah yang menjadi target utama. Ada Keyboy mencoba untuk memberikan backupan. Satu center turret di bagian tengah langsung hancur. Keyboy mendorong mundur dua marksman ini. Keyboy dikasih Jawhead, akan sangat-sangat mengerikan sekali. Yes, dan ada snack time juga. Jangan lupa untuk vote player favorit kamu di snack video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesialnya. Download aplikasi snack video sekarang juga. Kalau kita ngelihat, ini perlahan demi pasti Onyx udah mulai coba untuk kontrol lagi map-nya. Mereka dapetin objektif surat, CW pun udah mulai maju, udah mulai apa ya, dia berani sekarang nge-contest beberapa pemain dari EVOS Legends. Rex
tipis banget, dia juga harus berhati-hati. Anti-match kali ini masih coba untuk tahan badan di area depan Papulung. Ini udah sakit parah sih barusan dari Parsyanya, Prof, nyenggol doang loh dari Feather Ice Strike ya. Memberikan efek sebegitunya loh. Makanya ini harus lebih berhati-hati sama teman-teman EVOS Legends. Jangan sampai mereka kemakan sama artileri high ground dari Drian. Karena Feather Ice Strike di area of effect-nya itu luas banget. Dan sementara itu yang bakal dituju selanjutnya, kalau ada yang terpick off dari EVOS Legends adalah Lord yang pertama. Ini dia Lord pertama. Untuk Turtle beberapa kali mereka tidak mau melakukan kontes. Karena mereka tahu, mereka sadar, mereka masih dalam keadaan tertinggal. Tapi dengan Lord pastinya berbeda cerita lagi nih. Ada satu daya dobrak baru, player code, by living by mandiri. Suns-nya tinggi banget, Versiknya sedikit bisa menghampiri. Hanya tinggal menunggu waktu aja. Picky Boy di dalam rerumputan siap untuk menangkap siapapun yang ada di depannya. Iya, tentunya dengan 3 turtle yang bisa dibilang diamankan sama Onyx, ini yang membuat EVOS Legends mereka mungkin perbedaan networknya bisa dibilang terlihat cukup jelas dari kedua jungler. Dan Lord kali ini sudah di-poke juga oleh beberapa pemain dari Onyx Esports. Kali ini Versik masih coba untuk nge-clear jungle secepat mungkin. Ngecek juga ada orang kan di dalam sana dan Giboy posisinya udah ketahuan. Tapi yang mengingatkan Jauhead adalah dia kalau conceal plus flicker ini bahaya banget. Ada satu injektor dari anti-match kali ini. Anti-match yang bakal coba dipukul mundur dan langsung tumbang harusnya karena weakness point ini sudah mulai pecah juga dari CW. Langsung nge-keker dan bahkan Boots hilang begitu saja. Giboy lagi dan lagi injektor yang benar-benar on point dan one-nya hilang begitu saja. Versik bakal coba dikejar kali ini menjadi target utama dari Onyx Esports. Namun sudah cukup dengan 2 player saja dari EVOS Legends. 1 untuk 2, tapi Clover kembali hadir sekarang, dia numpang lewat doang. Dilewatin aja Jauhead-nya. Ada satu Monte Shocker tapi mereka masih menjaga terhadap Lord tersebut. Keyboy ingin mengejar ke arah Versik, masuk ke dalam rumputan. Versiknya sadar akan kehadiran Keyboy, tapi cewek dari tadi crossbow tanknya akan menjadi sebuah malapetaka untuk EVOS Legends sih lama-lama. Dan terornya benar-benar mengerikan karena tadi lihat One bagaimana dia dipaksa untuk menggunakan 1 Black Shoes. Karena kalau tidak dia mungkin bakal tapi Clover sendirian Papulung dan dia kayaknya bakal terpick off oleh Drian. Terpick off secara langsung, entah bagaimana caranya, dan salah jalan. Timing Lord pula. Padahal tadi mereka hampir aja bisa berkumpul bersama-sama dengan 5 player dan sekarang Lordnya muncul. Malahan beberapa saat lagi ini Lord udah di enhance. Mungkin akan ditunggu aja loh oleh Onyx untuk beberapa saat ke depan lalu mereka mendapatkan Lord yang jauh lebih kuat. Ice Queen One sekarang menjadi milik One. Ditunggukah 10 detik lagi Mountain Shocker akan tidak akan adanya ini sebuah kontes, tapi setidaknya mereka tahu kehadiran dari Lord tersebut dan Lordnya hampir loh Mountain Shocker timingnya pas tadi barusan ketika aku udah notice di sini ada ultimate, tapi untuk itemizationnya awas juga ada konsol dan bahkan lihat item jahatnya Genius One sudah dimiliki oleh seorang Drian. Nih item-item lainnya pun udah mulai jadi juga nih Prof ya. Ice Queen One dari Boots tentunya slow effect tambahan dan ini ingat ada lagi Antiquiras OTW Dominance Ice dan udah jadi barusan dari Suns-nya. Untuk mengurangi Versik yang dia punya 1 Boneless Battle dan ditambah dengan heal up dari seorang Florinnya Rek. Apalagi di sini Reknya juga OTW ke arah Oracle. 546.000 penonton loh kita sekarang ini baru di YouTube MPL Indonesia doang. Hey, tolong kekompakan kalian bareng-bareng solid semuanya. Coba kita pecahkan rekor untuk hari ini. Kalian pencet tombol like-nya, apakah kita bisa menyentuh di angka 300.000 like? Let's go. Kita tes dulu kekompakan kalian. Karena sekarang Lordnya akan masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS Legends, tapi Lordnya masih belum tentu terlalu kuat karena Swallow Pad-nya tadi udah langsung dilemparkan. Ada weakness point dari beberapa player yang udah terbuka antara anti-match dan juga One-nya. Yes, dan bahkan dari EVOS Legends mereka masih coba untuk mempertahankan base-nya, tentunya menyisakan 3 inhibitor turret aja untuk EVOS Legends kali ini. Onyx Esports mereka benar-benar memegang kendali dari map-nya sendiri. EVOS mereka mau coba tabrak, apakah mereka mau coba untuk gamble teamfight jangka panjangnya kali ini, karena ini kalau dilihat dari networknya berbeda 5.000 di menit yang ke-13. Tentunya memang sebenarnya kalau kita ngelihat pun ada beberapa chance dari EVOS Legends kalau misalnya mungkin Clover yang gak ke-pick off atau mungkin Reknya juga gak ke-pick off, anti-match mungkin ngedapetin 1 ammo Infinite yang bagus. Tapi ingat Onyx Esports mereka punya Jauhead. 1 initiator yang megang momentum banget untuk Onyx Esports. Kalau dia bisa flicker lagi ngecuri player yang benar-benar krusial banget buat EVOS Legends, ini aku rasa mungkin EVOS Legends agak sedikit kesulitan nih Papulung. Again and again mereka semua dalam keadaan yang sangat-sangat tegang sekali. Wow, Drian tadi ngecek tapi coba lihat damage-nya. Di saat dia coba ngepok aja, damage-nya udah layaknya kayak ngeburst ya Cimomo ya. Oh, tapi Fuse kita nggak cuma damage doang yang ngeburst, tapi
viewers kita juga udah nge-burst sampai 2.026.742 Keren. viewer by Keren. eSport Charge. Kalian sumpah luar biasa keren banget. Tapi jangan lupa ditancapkan dulu like-nya. Coba kita pecahin rekornya lagi dari sisi like yuk. Kalau dari sisi viewer nih udah dari yang kemarin, rekor kita sendiri kita pecahin nih di hari ini untuk tertinggi di hari ini ya. Dan mungkin nanti akan jauh lebih bertambah lagi. Tapi likes-nya ini ada 566.000 orang yang nonton di YouTube MPL Indonesia. Tolonglah. Ya kali Tunjukkan. 100.000, 200.000, 300.000 nggak tembus dari like-nya. Dan Salman Force langsung ditabrakkan begitu aja. Tapi mendadak di bagian belakang udah ada sebuah lompatan yang langsung dilakukan. Malam itu tadi sangat-sangat mengerikan sekali. Namun Boots-nya masuk terlalu dalam, membuat dirinya pun harus menghilang. Akankah EVOS Legend kali ini langsung membalikkan keadaan di mana 5 playernya langsung mengejar ke bagian depan dan juga mendorong pemain dari Onyx lewat Mountain Shocker-nya juga. Iya, dicari informasinya apakah masih ada beberapa pemain Onyx Esports yang mencoba untuk ngekontes lagi setelah kehilangannya Boots kali ini. Dan ini masih cukup panjang sih memang waktunya, 30 detik lagi untuk Lord-nya yang kedua. Dan Boots masih punya waktu tentunya untuk join the team fight sama pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara Drian bakal coba untuk nge-cover terlebih dahulu di area mid-nya. Sementara ada satu split push yang dilakukan oleh Versik, Pak Pulung. Oke, itu dia ada Global Piston tadi yang langsung diberikan ya, ada Bloom yang dibelikan, darahnya nambah lagi dari player-player EVOS Legend. Hal yang sangat baik di saat mereka memiliki Florin di dalam timnya. Dan sekarang untuk Samsung Hashtag Battle Challenge dimenangkan oleh Onyx dengan Go Onyx. Yes, go Onyx. Tapi kali ini Lord and Hans yang sudah mulai muncul tentunya di Lane of Dawn. Di menit yang ke-16 ini bakal menjadi Lord penentu untuk kedua tim, Pak Pulung. Yap. Siapapun yang mungkin offside atau blunder, ini benar-benar bakal menjadi kesempatan yang berharga untuk kedua tim. Anti-match harus berhati-hati. Apalagi dia berakan menjadi lini paling depan. Kali ini terkena ejector dari seorang keyboynya, terkena stun juga. Dan bahkan lihat weakness point-nya akan dipecahkan begitu saja. CW cross bowsting langsung mengarah ke arah seorang One. Dan double kill untuk seorang Sans. 2 member dari EVOS Legend tumbang begitu saja, Pak Pulung. Wow, akankah mereka langsung melakukan one strike push tanpa adanya Lord? Ini dia 5 player yang dimiliki oleh Onyx. Mereka udah bersiap. Feather Ice langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada lagi satu malam ataupun Tonapa Memory langsung dikeluarkan. Tapi ada speedboat tadi langsung nabrak ke bagian depan. Coba lihat keyboynya. Hei, apa yang kau lakukan? Tapi untuk kali ini Immortalnya udah mulai pecah. Versik dan juga 2 player lainnya, mereka masih bisa mempertahankan untuk area defense kali ini. Dan masih bisa ngelord untuk timing sekarang. Masih harus menunggu anti-match 10 detik dari sekarang. Sebelum dia restricted kembali ke dalam Lane of Dawn. Keputusan yang bijak banget untuk mengambil satu inhibitor turret tanpa adanya Mountain Shocker. Dan bahkan Versiknya punya Immortal. Jadi fight satu lagi mungkin akan menjadi penentu. Apakah di menit ke-17 kali ini akan terjadi strike push atau comeback? Lihat replay Best Samsung Galaxy Series, lihat bagaimana Keyboy targetingnya dan cewek langsung mengincar crossbow of tanknya ke arah belakang. One-nya sudah menggunakan Black Shoes dan langsung ada double jab begitu saja mendapatkan double kill dari Sans. Ini dia bahaya dari dengan ada team fight seperti itu dan one-one-nya tidak terdeteksi. Satu swallow pad dan itu bisa membuka dari weakness point-nya. Crossbow of tank akan ngacak-ngacak semuanya loh. Dia akan free hit di bagian atas. Dia akan free-nya dan sekarang Lord-nya Nichimomo udah ada di bagian tengah. Udah ada lagi satu tahun 4 memori yang sudah dikeluarkan. Federizer di bagian belakang memberikan backupan. Masih santai dulu, mereka berada di dalam semuanya. Keyboy pun ingin mengeluarkan ejector, namun masih gagal untuk kali ini. Iya, masih ditahan dan tentunya meskipun Onyx berada di keadaan yang lagi unggul banget, mereka nggak boleh sampai melakukan kesan-kesan kecil yang impactnya besar. EVOS Legend mereka benar-benar harus try hard banget untuk nge-defend base-nya kali ini Onyx Esports. Keyboy, apakah kamu mau make a play lagi dengan satu flicker kali ini? Tapi Versik terkena damage yang benar-benar perih banget dari seorang Drian dan bahkan dari Boots kali ini. Tapi ada satu inhibitor turret yang pecah lagi dan lagi dari tim EVOS Legend. Kali ini Onyx Esports, apakah mereka bakal menunggu Lord yang ketiga? Atau mereka mau culik satu pemain dengan ada inisiator seperti Jawhead nih, KB? Nah, ini dia yang bakal kita pertanyakan juga. Item Immortal di menit yang ke-18. Siapapun yang terculik tentu bakal menjadi kerugian. Tapi Immortal dari masing-masing tim, lihat dari Versik baru satu yang jadi. Dan dari Onyx Esports kali ini kita baru melihat hanya dari seorang Keyboy. Dan itu baru pecah. Jadi mereka butuh banget item Immortal sebelum menuju ke menit ke-20. Karena ini bakal krusial banget. Satu momentum saja bisa jadi momen mimpi buruk dari masing-masing tim. Wah,
Wah, ini coba lihat ada 5 hero dari masing-masing tim, mereka berhadapan-hadapan di dalam sebuah gang loh ini ibaratnya. Ada anak gang mangga melawan gang jambu. Akankah mereka melakukan tawuran di tengah-tengah sini nih? Wow, ini krusial banget, momen yang krusial untuk kedua tim. Perbedaan networknya sekarang menyentuh angka 7.000. Memang di area late game kita tahu inisiasi itu paling penting. Momentum, benar-benar siapa yang megang momentum tentunya akan lebih unggul. Tapi kita tahu Lord udah mulai digerayangin, tapi masih cukup lama tentunya 100 detik lagi nih Pak Pulung. Masih harus menunggu sepertinya dari Onyx Esports. Yap. Masih ada 100 detik lagi, dari tensi permainan pun udah semakin turun. Dengan Mountain Shocker terlihat langsung deg-degan sudah. Deg-degan banget. 598.000 orang, hampir 600.000 di kolom komen YouTube kita di MPL Indonesia. Wah. Oh, mereka lihat bersama-sama sakit terakhir banget, banget. Gak bisa mengeluarkan Plexus yang ada, dia keluarkan, dia akan balik ke bagian belakang dan itu hanya akan membuat dirinya semakin masuk jauh lebih dalam lagi. Cuman untuk ceweknya masih santai lagi. Tapi ya Black Shoes-nya One tuh penting menurut aku. Ya. Jangan sampai kayak momen kayak tadi ketika si W justru dia tahu Black Shoes-nya udah dipakai, dia langsung aktifin crossbow of tank ya Pak Pulung. Kalau udah ketahuan seperti itu ya udah nikmat banget. Crossbow of tanknya pasti akan ngacak-ngacak. Apalagi crossbow of tank dapat 1, bakal nembak lagi ke orang berikutnya dengan tambahan lagi 1 detik. Ini akan membuat nikmat dari one-one-nya. Iya, jadi ini momentum apakah yang akan diciptakan oleh Onyx Esports sendiri, EVOS Legend. Mereka mencoba perlahan demi pasti, tapi mereka tahu dari Onyx mereka punya Drian yang bisa ngecek boostnya dengan cukup mudah. Jadi memang sebenarnya cicilan damage yang diberikan nama Onyx Esports ini perlu diwaspadai oleh EVOS Legend, Pak Pulung. Yap, dengan Mountain Shocker terlebih dahulu, tadi mereka tahu di mana aja posisi pemain-pemain Onyx. Mereka maju satu langkah jauh lebih dekat lagi. Tapi 15 detik akan ada Lord, Unstoppable Force-nya, ejectornya berhasil kata Pinata, Donran Wolf King berhasil mundur ke bagian belakang. Keyboy gagal untuk melakukan sebuah invasi terhadap player dari EVOS Legend. Lordnya terbuka. Akankah ada peperangan yang sangat-sangat besar yang akan kita saksikan sesaat lagi untuk memperebutkan langsung ke arah Lordnya. Ini Lord menit ke-21, atributnya akan full banget, anti-match, masang badan di bagian depan, set up duluan. Iya, apakah mereka mau ngambil terlebih dahulu? Oh, tapi ternyata Sans sudah ketahuan posisinya oleh seorang versi kali ini, tapi nggak mau terlalu overcommit juga karena Lord ini penentu banget untuk kedua tim. Anti-match, bahkan Giboy udah mulai masuk kali ini sebelum force ke arah seorang Reknya masih punya Purify dan bahkan bakal dipaksa tim fight-nya kali ini. Sans mencoba untuk lebih maju kali ini, tapi ternyata lihat ada satu Demonic Force dari seorang Boots bakal coba untuk mengusir pergerakan dari beberapa player EVOS Legend. Onyx Esports kali ini mereka benar-benar coba akan dipaksa tim fight kah? Karena beberapa resource skill itu sudah keluar. Ada satu Feather Strike tapi langsung mundur Driannya, anti-match langsung maju dengan perkasa, tapi lihat damage dari seorang Drian. Parsianya sekali lempar langsung hilang begitu saja Pak Pulung. Benar sekali, tapi tadi Emo Pendetnya udah ada lagi satu Tonopah Memory, tapi ternyata untuk anti malah dilemparkan langsung ke bagian depan. Sansia ada di bagian belakang, shutdown langsung dilakukan. Dua orang langsung menghilang dari tubuh Onyx Esports. Ini akan menjadi sebuah kerugian yang sangat besar di mana Lordnya sudah muncul. Wow, ini menjadi momentum yang bisa dipakai, dimaksimalkan untuk EVOS Legends karena dua pemain dari Onyx Esports tumbang dan ini harus di-reset lagi dari Onyx Esports. Tapi kita tahu 3 turret dipegang oleh EVOS Legends, mereka tentunya masih punya banyak waktu. Apalagi ada super minion yang bisa aja masuk ke area mid dan bahkan area bawah dan juga atas Pak Pulung. Yap, ini dia wave minion yang betul-betul besar dan ini dia replaynya, Prof. Replay by Samsung Galaxy S Series, lihat bagaimana ini Sans dan juga dari Boots-nya terlalu jauh di depan tanpa adanya backupan damage, tanpa adanya pergerakan dari Drian dan juga cewek yang bisa memberikan balasan serangan atau counter attack. Tapi lihat bagaimana mereka perlahan-lahan akan bergerak bersama dengan Lordnya kali ini. Yap, di atas sana ada wave minion yang gede-gede banget loh. Ada satu wave minion dari EVOS yang kemungkinan akan kalah. Baru nongol satu wave lagi. Lordnya di bagian bawah berhasil langsung menabrak. Mereka punya orange buff tambahan. Ini dia pertempurannya sesaat lagi. Siapakah yang akan membuktikan untuk bisa melaju langsung ke babak selanjutnya? Di mana sekarang Lordnya udah berhasil langsung membantu untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Santi Besataran. Di bagian depan Lordnya masih santai. Keyboy-nya keluar terlebih dahulu. Mereka ingin mendapatkan inhibitor selanjutnya. Pertempurannya masih berlanjut. Sansnya masih bisa menahan juga ke arah Lordnya. Dan pemain dari Onyx pun mereka masih kuat untuk bisa menahan best turretnya. Semakin deg-degan. Ada 615.000 orang sekarang di kolom komen di YouTube MPL Indonesia. Wow, luar biasa. Ini menjadi game yang benar-benar seru banget.
game penentu yang akan menentukan siapa yang akan menuju ke Grand Final bertemu dengan Kihoshi. Tapi ini bakal menjadi momentum yang tidak boleh dilewatkan oleh kedua tim. Onyx Esports yang awalnya unggul, ketika mereka kalah tim fight-nya barusan, mereka harus reset, mereka harus mundur. Dan itemnya KB untuk menit ke-24 harusnya udah pada Itu dia. lengkap semua. Immortalnya 3 dari EVOS Legends melawan 4 dari Onyx Esports. Kita akan lihat siapa yang bisa memaksimalkan teamfight jangka panjang yang mereka miliki. Apalagi Clover, Versik, 2 marksman di late game ini akan sangat mematikan sekali kalau seandainya mereka benar-benar free hit dan di cover sama Rek dengan itemization yang sudah mereka miliki. Di atas sana konselnya Versik akan tertangkap. Wow, ada flame shot yang ditembakkan. Tapi tertinggal sudah Kiboy-nya seorang diri. Asbal Force-nya dilemparkan. RKT berhasil mundur ke bagian belakang. Pertempurannya udah ada tonapan memori. Tapi Kiboy masih cukup tebal. Ada Versik berhasil memecahkan immortal yang dimiliki oleh Kiboy. Akankah mereka mau maju ke bagian depan untuk melanjutkan pertempurannya? Tidak. Ada Trestless yang udah dikeluarkan. Mereka mencoba untuk mengejar. Wave minion yang coba lihat. Datang dari 3 arah. Tapi tidak pertempurannya kembali pecah lagi. Ada Gloom yang langsung dikeluarkan. Dipanah oleh Versik. Ketinggalan untuk kali ini. Semuanya langsung balik kanan. Langsung mundur. Masuk lagi ke dalam best turret-nya. Wow, ini semakin dibawa ke arah late game tentunya. EVOS yang tadi ketinggalan dari segi network, mereka udah mulai mengejar dengan demi perlahan demi pasti gitu loh. 3,8k diungguli oleh EVOS Legend dan bahkan Versik memegang gold paling tinggi sekarang KB. Udah langsung nyusul jauh banget, bahkan Parah. perbedaannya gapnya langsung mengincar ke 8.000 dari total gold leading. Wah, Dan ini tinggal sisa mental. kedua tim masih Sisa mental. bisa banget untuk menangin gamenya, tapi semua balik Yes. lagi. Siapa? Mental, bener yang KB bilang, mental Siapa yang seperti apa ya? mentalnya lebih kuat, dia yang akan menemani RRQ Hoshi di M3 nanti. Dan Grand Final tentunya untuk hari ini. Yap. Yap. Oke, wave minion ataupun disiplin terhadap wave-nya harus benar-benar diperhatikan. Untuk menit segini, ini gerobak UMKM ya udah gede-gede banget nih usahanya nih ya. Ada yang donat, ada yang tahu crispy, ada yang kebab tuh udah gede-gede banget tuh semua usaha itu Iya, siap bener. untuk mendorong masuk ke arah best turret-nya nih. Mereka harus memikirkan juga itu di atas sana. Belum ada yang notice ataupun belum ada yang mau bergerak untuk bisa menghantar ataupun menghilangkan wave minion yang diberikan oleh Onyx. Ini Onyx sih harusnya lebih unggul dari arah lane-nya ya, apalagi mereka Ya. belum pecah inhibitor turret atas dan masih ada satu turret juga di area atas. Jadi mungkin kalau mereka mau press atasnya, ini punya kesempatan dari Onyx. Tapi masalahnya EVOS Legend juga pasti peka akan hal itu. 75% real time one win probability dari Samsung Galaxy A series kali ini, sementara kita tahu seberapa unggulnya Onyx. Tapi EVOS mereka benar-benar memanfaatkan momentum mereka kali ini. Lord yang keempat di menit yang ke-27 ini bisa dibilang kayak ini Lord yang udah bener-bener tebel banget Pak Pulung. Wah, ini Lord udah ikut program AP dan Ijie diet apa Konsel. semua nge-gym juga dan sekarang Lihat, konsel 40. langsung dikeluarkan. Mereka berjalan bersama-sama, ada Kiboy Salah. masuk ke dalam perebutan, Oh. masuk ke dalam jalan yang salah harusnya, tapi Kiboy masih punya flicker dan dia masih bisa selamat. Tanpa memori dikeluarkan, Kiboynya mundur, hampir aja meregang nyawa, tapi ada Boots melihat dari kejauhan, Lordnya reset lagi. Masih di menit ke-27 Wow. dengan 5 player yang masih lengkap dari masing-masing timnya. Ini dari CW benar-benar sibuk banget untuk ngelakuin split push terus-menerus. Jadi EVOS Legend benar-benar harus peka banget sama minimap. Drian sendirian ketarik emang Vandit dari seorang anti-match kali ini bakal terbang dengan Wings by Wings, tapi Drian tumbang. cover dengan satu tonapan memori. Hampir aja menumbangkan Drian Pak Pulung. Oh my god, pertempuran kembali menjadi bagian ke crossbow. Tag-nya aktif, tapi udah ada Brody yang langsung berhasil diamankan. Anti-match masih berjuang untuk mundur ke bagian belakang, tapi dilompatin juga dengan adanya satu Demory Force yang dimiliki oleh Boots. Mereka masih bertarung, Swallow Patch-nya dikeluarkan. Masih bertahan juga pemain dari EVOS Legend dengan 4 player yang masih tersisa. Wow. Clover yang tumbang padahal dia bermaksud untuk menumbangkan Drian. Tapi ternyata Drian Cewek. sayang lebih kencang CW. Cewek harus berhati-hati kali ini. Masih bisa di cover tapi Boots bakal coba ditarik dengan namanya Vandit dari seorang anti-match kali ini. Dan belum ada pertumbuhan tapi ternyata One udah mulai ketahuan juga posisinya dari seorang Kiboy Pak Pulung. 40 detik lagi baru ada Clover kembali menuju rekan-rekannya, tapi 45. tidak dengan ada 5 player yang dimiliki oleh Onyx
Sport. Akankah EVOS mereka mampu untuk mempertahankan sakit keadaan banget ini? sih. Karena apakah nanti match ngedes ke bagian belakang dengan darah yang nggak begitu penuh. Tepat berada di depannya ada Burst. Konsel di atas. diaktifkan. Ada versi di bagian atas. Langsung aja menghilangkan tadi dari niatnya karena mereka tahu untuk Lordnya kali ini udah dicolek-colek. Anti-Mer, Doran Wolf King, Reknya mulai maju ke bagian depan. Ada versi di bagian belakang. One-nya pun hadir. Udah ada Clover dengan 10 detik lagi pada Ice Track-nya. Tapi untuk kali ini menghilangkan sudah Anti-Match. Anti-Match masih bisa bertahan. Namun Versi mencoba masuk di bagian belakang. Dia ingin menembakkan di bagian depan. Lordnya masih bisa bertahan. Sejauh ini siapa kamu mendapatkan? Lordnya diambil oleh Versi. Pertempuran kembali pecah. Dan shutdown pun berhasil diamankan juga oleh One-One-nya. Anti-Match berusaha untuk pulang. RKT pun terpisah dari rekan-rekannya. Dipaksa, Untuk Team Anti-Match menghilang. RKT masih bisa bertanda berusaha untuk nge-buying time. Tapi ada bisa. cewek di bagian depannya. RKT. Cewek ingin mendapatkan langsung ke arah dari RKT-nya. Ada Lord yang berusaha untuk kali ini bisa mempertahankan pesta red yang dimiliki oleh EVOS Legend. 1 menit waktu yang dibutuhkan untuk Versik untuk muncul, tentunya 70 detik untuk Drian, rank. Drian. Dan bahkan lihat, kita melihat Driannya low banget, tapi ini Lord yang masih bisa ditahan oleh Onyx Esport. Memasuki menit yang ke-30, apakah Clover, Onyx Esport One. mereka bakal coba untuk mensecure poin kemenangan mereka kali ini. Masih coba ditahan 2 player dari EVOS Legend yang harus benar-benar mempertahankan base-nya kali ini. Tapi Onyx Esport, apakah mereka akan menyia-nyiakan kesempatan kali ini? Lihat Feather Aspect dari seorang Drian benar-benar perih banget. Tapi Clover mencoba untuk menahan dan bahkan memotong minionnya. Tapi ini sepertinya akan menjadi maut untuk seorang Clover meninggalkan One sendirian aja. Apakah yang akan dilakukan sama One kali ini? Minionnya udah mulai masuk di area mid dan bahkan lihat Keyboy menahan pergerakan dari One kali ini. Masih ada minion juga yang masuk dari EVOS Legend. Black Shield dari seorang One. Bahkan ada Winter Ranger mencoba untuk Ceweknya. melintas. Tapi ternyata Onyx Esport Ceweknya. menuju Wow.